Nama gue Faiz, gue adalah seorang pelajar SMA yang sebentar lagi lulus. Gue punya adik bernama Fatan, dan sepanjang hidup gue selalu dibanding-bandingkan dengannya. Mama gue selalu memihak Fatan, dan gue selalu dituntut untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Ini si Faiz ada ngechat nih. Ya udah suruh kesini aja. Suruh kesini aja. Iya, barusan ya. Bentar, balas dulu nih. Udah masuk kesini ya. Jadi suruh aja deh. Is. Kenapa lu kusut banget mukanya? Ya lu tau lah, orang tua gue pasti nuntut. Nuntut buat PTN ya? Iya, nuntut buat PTN, ya lu tau sendiri kan. Kita mau seleksi SBMPTN. Emangnya lu disuruh masuk mana? Gue disuruh masuk UI. Emang lu berdua disuruh masuk mana? Kalau gue sih emang dari awal pengen masuk swasta, jadi gue nggak mikirin SBMPTN ya. Gue juga masuk UI sih, Is. Ya, berarti kita kalau kayak gitu bisa belajar bareng lah buat ke UI bareng juga. Tapi lu udah ada cadangan kalau nggak keterima di UI mau kemana? Kalau itu sih kayaknya nggak ada ya. Soalnya orang tua gue bilang kalau gue nggak masuk PTN, gue mending masuk kuliah. Kalau gitu gue paling gap year terus isi waktu dengan part-time. Guys ya, tapi gue yakin bisa kok, kan pinter. Ya gue bilang tadi kan kita bisa belajar bareng, kan kita sharing-sharing aja. Berarti guys. Stop sama kita bertiga nih. Mak, kayaknya aku butuh laptop deh. Soalnya laptop aku yang sekarang muat dan enak buat ngerjain tugas, soalnya aku kuliah. Laptop abang bukannya masih bisa, pakai dulu aja yang ada. Mak, teman-teman aku pada beli motor baru. Sekarang ada motor keluaran terbaru, Mak. Aku mau dong. Ada yang mau motor juga. Iya. Nih kan ada papa nih di samping mama, kenapa nggak langsung ngomong sama papanya? Lagi pada pengen apa? Ributin apa ini berdua? Tuh yang satu kan laptop, satu kan motor. Yaudah sekarang gini nih, prioritasin mana yang lebih penting dulu. Nanti uangnya papa transfer ke mama biar mama yang beli. Gimana? Tapi ingat, belajar yang benar kalian berdua. Ya? Tuh dengerin apa kata papanya ya. Aku mau bener belajarnya. Tahu, Mama. Ya jangan berantem. Bang, gimana persiapan buat PTN-nya? Ingat ya, mama sama papa tuh nggak setuju kalau kamu nggak masuk UI. Lebih baik kamu masuk kuliah. Aku dengerin kata mama, kamu harus belajar, dan rajin. Iya, Ma, Pak. Aku usahain buat masuk UI kok. Ya udah, kamu belajar yang bener lah biar bisa masuk UI ya.
Oh iya, maaf Pak, jangan lupa ya besok ambil rapot aku. Mama Papa bisa kan ngambilin? Pasti dong, papa udah izin kan? Udah dong. Bisa. Siap. Selalu aja deh gue yang diperhatiin. Dek, Mau Mas? kamu beneran mau jadi beli motor? Ya mau lah, masa nggak mau? Tapi aku maunya yang limited edition. Limited edition banget, Dek. Iya mah, yang limited biar beda dari yang lain mah, nggak ada yang nyamain. Yaudah nih, telepon Mas Yanto dulu deh. Oke mah. Halo? Ya, halo, selamat siang, Bu. Siang Mas, ini si Ade mau ngambil motor, katanya motor Burox yang paling limited edition, emangnya ada ya Mas? Sebentar deh, saya cek dulu ya, Bu. Masih ada nggak unitnya ya? Oh iya Mas, Mohon tunggu ya, Bu. iya. Oh, ini ada, Bu. Yang Burox, yang seri tertinggi, ya limited edition. Kebetulan juga di Indonesia cuma ada 10. Dan kebetulannya juga di tempat saya lagi ada nih, Bu, 1 unit. Oh gitu, kira-kira harga motor Buroxnya berapa ya Mas? Oh, untuk harga motor Burox itu kita punya 3 varian, Bu. Varian yang paling pertama itu yang terendah ya, Bu. Terendahnya itu di harga 20 juta. Nah, untuk varian yang menengahnya itu bisa dibilang varian tertinggi, varian tingginya itu ada di harga sekitar 27 juta. Nah, ini yang si Ibu maksud, yang limited ini seri paling tinggi, Bu, yang itu di harga 35 juta, Bu. Jadi 35 ya harganya? Di 35 yang paling tinggi, yang limited itu, Bu. Ya udah deh Mas, saya mau yang limited yang harganya paling tinggi itu yang 35. Oh gitu. Untuk pengecekan kendaraannya gimana? Aku mau cek langsung ke tempat atau seperti biasa saya ngecek Kayak semua? Kayak biasa aja Mas. Oke, biasa aja. Oke, kalau gitu kayak biasa juga ya, Bu ya. Iya. Saya minta transfer dulu, terus nanti kirimkan buktinya. Sekalian saya juga nyiapin buat apa-apa yang harus disiapin nih, Bu. Iya siap Mas. Oke, kalau gitu. Oke, makasih ya Mas. Tolong dikabarin aja ya, Bu. Oke, Nanti oke. saya langsung antar deh besok kira-kira ke rumah ya, Bu. Iya. Makasih Mas Oke. Yanto. Ya, makasih, Bu. Udah mama pesen nih ya ke Mas Yanto. Besok pagi mau Mas Yanto dikirim. Oke, makasih Ma. Tapi dek, kamu nanti belain mama ya pas papa ngomong kalau kenapa mama nggak beli laptop abang. Siap. Aku belain Mama. Bentar. Halo Mas. Halo, Bu. Iya, kenapa? Iya. Tadi saya ke rumah Mm-mm. saya ke rumah sama anak buah saya buat nganter motor. Mm. Terus? Cuman di rumah kayak lagi nggak ada orang, ya ada si Mbak doang tadi. Oh iya, saya baru datang tadi habis keluar. Kenapa Mas? Oh, ya motornya udah saya taruh garasi ya. Oh oke Mas. Jadi tadi saya sempet nungguin juga lama juga, nggak sampai-sampai udah saya ada antar lagi, langsung saya pergi deh. Oh, maaf ya Mas, udah nunggu lama. Iya, nggak apa-apa. Itu dokumen saya titipin ke Mbak juga ya. Oke, nanti saya langsung Oke, urus ke Mbak. Oke, siap. Makasih, Bu. Iya, makasih juga Mas. Mama. Papa dari Galaxy. Ada motor punya siapa? Punya adek. Punya adek. Udah kamu beliin. Kapan beliin? Kemarin pesennya, terus tadi baru datang dari Mas Yanto. Berapa hari? 35. Kok 35? Kan Papa kasih kamu 35. Kan ada mintanya limited Pak. Kenapa harus diturutin sih? Jadi itu Papa ngasih 35 itu beli yang biasa aja 25 juta kemarin Papa lihat. Nah sisanya tuh buat laptop si Abang. Tapi kan laptop abang masih bisa dipakai Pak. Ya nggak bisa gitu juga lah, Ma.
Ya kan harus dua-duanya adil. Jadi si Ade yang ngambek. Ada yang ngambek, pengen motor yang limited. Ya udah, mau bisa apa? Panggilnya si Adenya sana. Nih dipanggil papa. Papa mau ngomong. Duduk sebentar, mau ngomong sebentar. Itu tadi papa lihat di garasi ada motor baru, itu motor kamu. Iya Pak. Harganya berapa itu? 35 juta. 35. Kan papa kasih uang 35 juta untuk berdua kalau di sini. Soalnya papa kan tahu sendiri motor di rumah kayak gimana. Terus laptop abang kan masih bisa dipakai, jadi mama pikir mending buat adik aja tuh. Itu dong, kan kita udah ngomong kemarin bareng sama si abang juga mau beli laptop. Mau lupa itu. Dua. Tapi kan karena laptop abang masih bisa, makanya buat adik. Nggak bisa gitu dong, kamu pilih kasih namanya kalau kayak gitu kan anak sendiri. Ih, lagian laptop kamu juga masih bagus Pak. Motor itu juga 10 unit di Indonesia Pak. Beda dari yang lain. Gak ngaruh mas 10 unit atau berapa unit, yang penting kan intinya kamu tahu apa udah ngomong kayak gitu, ya kayak gitu, nggak bisa diganggu-ganggu lagi. Mama juga diturutin aja anak kayak gini. Serah kamu lah gue ya. Pokoknya bapak minta itu laptop laptop si abang itu harus ada. Bang, kamu tau nggak? Kemarin gara-gara kamu, mama sama adek dimarahin sama papa. Kan mama udah bilang laptop kamu tuh masih bisa dipakai. Ngapain sih kamu minta-minta? Harusnya tuh kamu sebagai abang tuh ngertiin dulu kebutuhan adeknya. Maaf Ma, gara-gara abang, mama, papa sama adik jadi berantem. Terus abang harus gimana Ma? Kamu tuh jadi anak jangan taunya minta doang sama mama papa. Udah sekarang kamu belajar jangan tidur terus. Si abang gimana ya mah hasilnya? Gak tahu dia belum ngomong sih sama mama. Tapi hari ini kan keluar hasilnya. Iya harusnya hari ini nanti tungguin aja bang. Oh ya udah, coba kita tungguin dia lah ya. Itu si abang. Ya bang. Kenapa kok mukanya lemes gitu papa lihat-lihat? Aku mau ngomong sesuatu, Pak Ma. Kenapa bang? Gimana ya? Aku nggak terima di UI mah, Pak. Hah? Kok bisa sih bang? Abang nggak tahu juga, padahal abang udah belajar, tapi tetap nggak lulus. Kamu pasti main HP terus kan bang? Lihat no adeknya, meskipun main HP dia bisa kok ranking 1. Masa kamu kalah sih sama adek kamu? Kalau aku gitu gimana? Tapi aku janji kok, aku bakalan belajar, pasti bisa masuk UI. Yakin kamu? Kalau tahun depan gak lulus lagi gimana? Sia-sia aja dong. Ya kita kasih lah kesempatan buat si abang buat coba lagi. Iya bener, aku janji, aku pasti belajar. Tahun depan aku pasti bisa masuk UI. Cuma Yaudahlah terserah kamu aja, pusing mama. yaudah pijitin papa dulu. Mel! Lu ke aku udah dibahas belum sama si Faiz? Belum. Ini belum dibahas juga dari kemarin. Lu orang kemana ya? Nah udah lah, samperin aja lah. Udah samperin ke rumah juga. Yaudah, berarti kita naik apa nih? Naik angkot? Boleh? Yaudah ya. Panas banget ya, sekarang hari ini jatuhnya. Dari kemarin panas, terus sekarang udah tuh sabar dah si sabar jatuh dulu. Assalamualaikum, Pak Is. Pak Is. Udah jangan banget untuk orang, coba gue cek dulu. Yaudah, cek dulu dah coba. Orang dari kemarin kita di ghosting, lu yakin kita bakal di ghosting emang? Coba aja. Ini.
Ya sih, nggak dibalas juga. Cek satu, coba lu ketok lagi dah. Kita mau nungguin di sini sampai kapan? Faiz. Siapa sih siang-siang berisik banget? Lu pada ngapain di sini? Saya lu ngomong kayak gitu, lu kemana aja? Gue tuh nyariin lu, gue chat, kenapa gak pernah dibales? Gue lagi di rumah aja, lagi gap year buat ngurusin ke UI. Tapi kan setidaknya lu bisa balas chat gua atau Bella, jangan ngeghosting kayak gitu lah. Ya gue juga nyari part time biar bisa masuk UI tahun depan. Yaudah dah, masuk aja, masuk. Jangan di sini. Iya, benci. Iya. Masih di chat, di telepon gak balas tuh biar apa? Ya itu tadi kan gue udah bilang, gue lagi pusing. Gue harus masuk UI, nyari part time juga. Mau ngomong soal katanya lu udah dapet tempat buat katanya? Belum sih. Kalau itu gimana kalau masuk ke tempat temen gue ada nih kafe, terus dia lagi kayak open lowongan juga buat kerja di barnya. Oh jadi barista apa jadi apa? Iya, gimana? Mau nggak? Tadi gue pikir-pikir kalau enggak lu kasih aja kontak ke gue. Oke, ntar kabarin gue aja ya. Chat gue. Enggak, ini intinya pokoknya kalau di chat, telepon, dibales ya. Kita sini cuma pengen ngasih kabar doang. Ntar lu tiba-tiba kenapa-napa kita Nggak tahu. nggak tahu. Iya, sorry guys. Iya aja. Gue lagi pusing banget soalnya. Ya udah, gue coba untuk kabarin lu kalau di chat. Harus itu khawatir, kita tuh nunggu kabar lu tahu. Makasih guys. Anjing, hidup ini amat. Udah mama kayak gitu, kapan diduluin. Stres banget. Apa gua bunuh diri aja ya? Anjing, jangan ah. Udah si Pais. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik. Kalian gimana kabarnya? Gila, baik. Baik juga. Jadi yang kayak tadi gue udah ngomongin di telepon kan, gue udah capek banget sama keadaan ini. Ngapa nyokap masih terus makan lo? Iya, lu tau sendiri kan nyokap gue gimana, kayak gitu. Jadi gue bingung mau ngobrol tuh sama siapa, di rumah kayak gitu semua. Lu nggak ada niatan buat ngomong sama bokap lu gitu? Kalau itu sih ada ya buat niatan ngobrol sama bokap. Tapi Gini aja buat tahu, kalau misalnya emang lu bingung nggak ada orang lagi yang bisa diajak ngomong, gue udah kenalan psikolog. Lu mau nggak nyoba? tapi emang ngebantu ya kalau psikolog ya? Ya nggak tahu kan nyoba, gue bilang makanya coba aja dulu, siapa tahu kan karena psikolog profesional. Daripada lu bingung kan mau ngomong sama siapa lagi selain sama kita berdua. Iya sih bener. Kayaknya boleh deh guys. Ntar, tapi lu ada kontaknya nggak? Ada, ntar kalau mau gue kirimin alamat sama nomornya. Boleh deh. Tapi lu kapan bisanya kira-kira? Besok gue bisa sih. Besok bisa? Kalian bisa? Oke. Bisa, kabarin aja ya. Kalau gue minta temenin, ntar gue kabarin kok. Kabarin aja. Siap. Kasih ya guys. Sama. Love you. Dengan Mas Faiz ya? Iya benar. Silakan duduk ya Mas. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arwin. Saya akan menjadi fasilitator Anda dalam konseling ini. Sebelumnya Mas Faiz bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak. Jadi nama saya Eza, biasa dipanggil Faiz. Mas Faiz sendiri ini dari mana
dalamnya dari Depok sih Pak, dekat-dekat Dari Depok. Sini ya. Iya. Itu lumayan kan yang berasa panasnya. Ya kalau kayak gini mah panas banget Pak. Jadi ya dikuat-kuatin lah. Iya. Nah, saya sendiri ada masalah apa ya mau dibicarakan dengan saya? Jadi gini Pak, saya kan sekeluarga ada berempat, saya, adik saya, sama mama saya, sama bapak saya. Tapi tuh saya ngerasa di rumah saya itu untuk mama saya sendiri cenderung lebih sayang atau apa ya, kalau lebih pilih kasih gitu ke adik saya Pak gitu. Lebih pilih kasihnya itu dalam bentuk apa ya? Kayak misalkan, jadi kayak kemarin sebelum, kebetulan kan saya baru lulus SMA. Iya. Nah, saya udah mau lanjut kuliah dan saya butuh laptop. Tapi ketika saya minta di waktu yang bersamaan, adik saya ternyata minta motor juga. Nah, di saat yang bersamaan pula, disitu ada mama dan bapak saya gitu. Nah, habis itu setelah berjalannya waktu ternyata mama saya malah cenderung menuruti keinginan adik saya beli motor, sedangkan lebih urgent kepentingan saya gitu karena untuk kuliah gitu. Oh, jadi ini lebih ke material ya? Iya, lebih ke material, tapi juga nggak hanya itu sih Pak. Kadang kayak kemarin juga pas lagi deket-deket ujian untuk masuk perguruan tinggi, orang tua saya khususnya mama saya tuh nge-push saya Pak. Jadi Mas Faris ini kayak sebelum ikuti ujian masuk PTN dipaksa dalam bentuk apa? Kayak misalkan kamu harus masuk PTN ya gitu, kalau enggak mama biayain, terus kamu ngapain gitu, dan menyebutkan PT-nya, nama PT-nya secara spesifik itu UI Pak. Dan nggak cuma sampai situ sih Pak, saya juga merasa lagi pusing banget sama keadaan ini karena juga apa ya Pak, kayak beneran saya mau masuk PTN kan, akhirnya saya mau kerja Pak untuk tahun depan, dan saya juga pusing juga kerjaan Pak tuh. Kalau boleh tahu kerjanya Mas Faris apa ya? Saya sih di kafe Pak, Kafe. tapi belum lama, cuman udah ngerasa kayak nggak tahu ya, tapi kecapean itu loh Pak, dan saya bingung gitu. Selama kerja di kafe itu full time atau part time? Saya lebih ke arah part time sih Pak, karena fokus saya bukan untuk membiayai hidup saya, tapi untuk masuk ke perguruan tinggi tahun depan. Jadi Mas Faris ini pengen masuk perguruan tinggi antara saya negeri Pais itu atau gimana? Iya, karena saya berpikir mungkin orang tua saya akan memperlakukan saya dengan hal yang sama di tahun depan ketika saya tidak masuk PTN. Saya takut aja Pak gitu. Jadi saya bingung gitu. Bahkan kalau boleh cerita, saya juga udah sampai kemarin hampir self-harm Pak. Gitu. Karena saya udah pusing banget. Sampai saking pusingnya Mas Faris Iya. sendiri pengen nyakitin diri sendiri. Iya, tapi bersyukurnya saya punya dua teman yang sangat suportif sih Pak, dalam artian kayak saya didengerin cerita segala macam. Bahkan saya pun di sini atas saran teman-teman saya itu gitu. Dan apa ya Pak, kayak kalau tadi saya nggak tahu sih Pak, tapi kayak setelah saya hampir self-harm itu saya udah pusing gitu Pak, saya udah nggak tahu lagi ngomong siapa gitu. Mungkin Bapak ada saran atau apa ya Pak, kayak masukan gitu agar saya jadi tidak melakukan hal itu atau bahkan melakukan hal yang lebih buruk Pak. Untuk dari saya sih, Mas Faris sendiri coba mengevaluasi diri dulu ya. Mas Faris ini selama hidup berapa tahun ini? Saya umur 18. Umur 18, berarti selama Mas Faris 18 tahun ini apa sih kebiasaan saya harus dikurangi? Terus kalau menurut saya ya, orang tua itu meskipun menurut Mas Faris buruk, Mas Faris bisa ambil sisi positifnya. Oh berarti saya harus semangat nih buat masuk PTN, jadi kita orang tua. Terus untuk plan kedepannya Mas Faris gimana? Kalau plan saya sih, saya tadi yang saya udah bilang Pak, saya akan kerja part time untuk mengumpulkan biaya untuk kuliah tahun depan. Karena saya udah berpikir kalau saya masih bergabung sama orang tua, berarti malah takutnya jadi tambah kacau apa gitu. Selain part time, untuk kan Mas Faris sendiri mau coba tes PTN lagi ya. Nah, persiapannya apa ya? Saya belajar
ujian masuk perguruan tinggi saya belajar bareng sama dia, cuma memang mungkin belum nyajikan ya Pak. Ya, mungkin Mas Ais kedepannya tetap tuh belajar kalau bisa sama teman-temannya itu. Nah, kalau misalnya kita belajar bersama teman pasti kan lebih semangat ya, kayak sendiri kayak gue bingung nih mau belajar apa, kayak nggak bisa teratur nih belajarnya. Itu sama dari saya cara belajar buat Mas Faiz. Lalu untuk menghadapi orang tua, coba Mas Faiz ini berlaku untuk ibu aja atau sama bapak? Sebenarnya bapak saya yang nggak terlalu ngomong sih Pak, bahkan malah cenderung untuk netral dalam artian kalau ada hal yang saya anggap itu tidak adil, ternyata bapak saya membuat situasi itu menjadi adil gitu. Jadi Berarti papa di sini kayak netral aja ya, nggak suka untuk apa-apa. malah cenderung boleh dibilang sih malah condong ke saya gitu Pak. Saran dari saya, Mas Faiz coba ajak mamanya ke suatu tempat yang bisa ngobrol secara intim berdua. Mas Faiz coba mendapatkan bagaimana kondisi Mas Faiz, bagaimana suasana hati Mas Faiz kalau dituntut terus. Coba Mas Faiz bicarakan dengan mamanya. Nanti mama Mas Faiz akan sadar sendiri, oh, nah saya ternyata sudah berjuang sulit ini, saya tidak mengertinya. Mungkin itu solusi konkret kali ya Pak. Iya. Saya juga mikirnya siapa tahu kan bisa bekerja gitu, bisa Iya. membuat keadaan saya lebih baik dan keluarga saya jadi lebih baik. Pokoknya komunikasi antar keluarga itu wajib ya, Mas Faiz ya. Lalu yang kedua masalah self-harm tadi. Mas Faiz untuk self-harm ada nggak kebiasaan Mas Faiz yang suka kayak hobi atau apa? Saya ada sih Pak sebenarnya, Apa? cuman memang di kegiatan saya akhir-akhir ini saya tidak melakukan hal itu. Kalau boleh tahu apa ya? Itu mungkin sih Pak. Game. Karena kan anak belajar dan juga semakin hari semakin banyak masalah yang terjadi di keluarga saya, jadi saya tidak sempat untuk melakukan bisa sendiri gitu Pak. Kalau saran dari saya, Mas Faiz boleh kok menjalani hobi itu meskipun sesibuk apapun. Mas Faiz mungkin bisa mencatatnya di sebuah kertas. Oh, jadwal dari jam segini sampai jam segini aku harus belajar. Jam segini sampai segini aku harus istirahat. Nah, Mas Faiz juga bisa tambahkan main game itu cukuplah 1 sampai 2 jam aja, nggak usah berlebihan. Lalu sambil saya juga tambahkan olahraga. Karena kalau Mas Faiz sendiri suka olahraga, pasti pikiran-pikiran negatif itu akan menghilang. Itu sejalan berarti kayak kalau olahraga pikiran negatif akan berkurang. Ya, jadi Mas Faiz karena udah tubuh udah capek, udah fresh, gak akan mikir untuk gue pengen bunuh diri lah, gue pengen nyakitin gue sendiri lah. Itu kan akan merugikan diri Mas Faiz sendiri. Saya udah jujur aja saya udah ngerasa lega sih Pak, lebih lega gitu cerita sama Bapak. Meskipun saya cerita sama 2 teman saya itu juga lega, tapi dengan adanya Bapak saya lebih ngerasa diingetin aja gitu Pak. Alhamdulillah kalau Mas Faiz udah lega ya. Pesan dari saya jangan sampai sakitin diri lagi ya Mas ya. Sayangi dirimu sendiri. Siapa? Dengan menyayangi dirimu sendiri, lingkungan pasti akan menyayangi dirimu juga. Kasih Pak. Jadi sih kalau nanti ada Bapak saya hubungi Bapak ya. Ya, Kasih Pak. hati-hati di jalan ya Mas Faiz ya. Ya, sama-sama Pak.
Dan akhirnya hari penantian gue pun tiba, yaitu hari pengumuman SBMPTN setelah gue menanti 1 tahun lamanya. Inilah hari yang paling gue tunggu.